Udah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman referen dimanapun berada, kali ini kita akan berdiskusi. Ya, bukannya tanya jawab dalam arti beliau tidak tahu, beliau lebih tahu daripada saya. Cuman saya mungkin yang bisa lebih banyak berbicara. Ya, berdiskusi tentang akidah dan lain sebagainya. Ya, kali ini kita sudah menyiapkan beberapa tema dan salah satu diantaranya itu adalah tentang akidah dan itu menjadi fundamental kita ya, asas daripada segala asas dalam keberagaman Islam adalah akidah ataupun iman. Ya, teman-teman semuanya mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz basmalah kegiatan kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum juga mari sama-sama kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ya bagi kehidupan kita dan orang-orang banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bang Paris, silakan. Dibuka pertanyaan pertama apa? Perkenalan dulu. Iya, perkenalkan dulu. Iya, perkenalan dulu. Betul ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lifeline. Iya. Kenalkan nama saya. Saya apa? Ya, apa aja udah. Saya aneh. Kenalkan nama saya Muhammad Faris Sauri. Ya, kita berdua nih udah lama temenan dari 2016. Ya di pondok lah gitu. Udah banyak juga ngelewatin berantem-beranteman gitu, pokoknya udah sering dah banyak permasalahan. Iya, Berarti banyak. semakin banyak masalah berarti semakin dekat. Nah, itu dia. Persahabatan sejati itu persahabatan yang sudah teruji. Dan kita udah teruji nih, udah pernah ribut kita berdua. Ya, itu masa lalu biar berlalu. Oke. Jadi Udah? Oke, jadi gini. Anda pernah dengar tentang Awaluddin Marifatullah yang artinya itu permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Yeah. Nah, yang Anda mau tanyain gimana sih cara kita mengenal Allah gitu. Berat nih. Dan juga gimana cara kita biar mengajarkan cara mengenal Allah gitu. Ini agak tinggi ya. Cuman dalam hal ini marifatullah itu ya mengenal siapa yang kita sembah. Ya karena Allah itu hakul ma'bud ya, zat yang benar-benar maha hak untuk kita sembah, maka kita kudu kenal dulu siapa yang kita sembah ini. Ya jangan sampai kita menyembah diri kita menyembah ego kita, dan jangan sampai juga kita menyembah sholat kita. Jadi orang banyak yang akhirnya sholat nggak tahu dengan kepada siapa dia bersolat. Nah, sholatnya tidak menjadi totalitas karena itu dia nggak kenal sama siapa Tuhannya. Ya, kita kenal Tuhan bukan berarti kita tahu tentang Allah apa segala macam. Oh, ya Allah Tuhan, selesai akhirnya urusan. Kalau ditanya siapa Tuhan kamu, Allah. Tapi kita nggak meyakini itu. Maka kata Ustaz Abdul Somad, beliau berkata, mendustakan Allah tuh bukan dengan berkata, gue nggak percaya sama Allah. Nabi Muhammad itu pembohong. Bukan dengan itu. Kita mengkhawatirkan masa depan kita mengkhawatirkan rezeki kita mengkhawatirkan takdir kita, itu kita udah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalnya gimana cara kita mengenal Allah ya dengan tanda-tanda yang diberikan. Nah, jadi gini, Nabi Ibrahim ini udah masyhur ya, antum lebih tahu juga nih. Nabi Ibrahim ketika dia mencari tentang Tuhan yang Maha Esa itu, tentang Tuhan yang Maha Kuasa, dia kan mentadaburi alam. Ya kan, ketika dia lihat bintang dikira Tuhan, ternyata bukan. Lihat bulan, pas bulannya tenggelam ternyata bukan. Lihat matahari yang paling besar dikata ini Tuhan, ternyata bukan. Akhirnya dia sampai kesimpulan bahwa Tuhan dia itu zat yang maha kekal. Nah, jadi ketika kita ingin mengenal Tuhan kita bisa dengan tadabbur alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar dan lain sebagainya. Nah, itu cara kita bisa mengenal Tuhan lewat dari tanda-tandanya. Yang wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja dan lain sebagainya. Itu juga, dan dari tanda kebesaran Allah adalah menciptakan alam semesta ini dan lain sebagainya. Itu sampai kita kesimpulan tentang Tuhan kita yang luar biasa ini, dan kita sampai kesimpulan juga tentang diri kita yang nggak ada apa-apanya. Nah, itu kita masuk ke diri kita itu yang nggak ada apa-apanya. Jadi Abi Quraisy itu menggambarkan kalau ini matahari nih. Nah, misalnya matahari ini besar ataupun ini adalah orbit, di sini matahari dan di sini adalah planet-planetnya. Nah, semuanya itu berpusat kepada matahari. Seandainya planet ini tidak berpusat kepada matahari, maka hancur dia. Entah dia hancur semakin terbelakang atau dia hancur dengan sinar matahari yang sangat panas. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia ini, apapun aktivitas, ini kita anggap aktivitas ya. Nih, apapun aktivitas ini, itu tidak boleh terlepas daripada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini terlepas, itu akan menjadi ancaman dan bahaya buat dia. Kapan? Di akhirat nanti. Ya, makanya ada orang yang bilang, oh sibuk banget kerja,
segala macam. Ingat, tolabul halal itu juga bagian daripada ibadah. Nah, garis bawahnya apa? Harus ngucapin ini, bismillah. Kalau misalnya kita nggak ngucapin bismillah di awal, itu bakal terputus amal kita. Bahkan kalau kita nggak ngucapin bismillah, hewan yang secara zatnya itu halal, itu bisa jadi haram. Kalau kita nggak ngucapin bismillah, lam yudzakarismallah, tidak disebutkan nama Allah di situ, hewan yang sebenarnya halal itu bisa jadi haram. Nah, jadi sampai kapanpun kita nggak boleh terlepas dari Tuhan ini. Maka kita harus ingat, ya, nih, semua kehidupan kita tuh teratur di sini seperti matahari dan planet-planet lainnya. Ya, jadi segala aktivitas kita itu harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang lagi kerja, buat teman-teman yang sibuk apa segala macam, jangan pernah berkecil hati. Ucapkan bismillah, itu akan menjadi ibadah insyaallah. Gitu ya. Semoga menjawab tuh Bang Paris. Ayo. Ada lagi mungkin? Ada lagi sih. Ya. Ini mengingat Allah itu kan salah satu ibadah ya. Ya, Nah, zikrullah betul. karena sekarang ini kan banyak orang yang sibuk-sibuk kerja gitu. Iya, iya. Sibuk-sibuk kerja sampai nggak sempet mengingat Allah. Nah, kira-kira nih buat solusi lah buat orang-orang atau keringanan atau masukan lah gitu buat orang yang sekira-kiranya terlalu sibuk gitu sama dunia kerjanya gitu. Nggak ada waktu gitu. Nggak ada waktu. Nah, itu tadi. Jadi Abi Quraisyab itu pernah bilang bahwa zikrullah, mengingat Allah itu bukan hanya sekedar la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan hanya itu aja. Nah, Abi Quraisyab itu bilang segala sesuatu nih, semuanya nih, kita kalau misalnya sesuatu itu menjadikan kita mengingat kepada Allah, itu namanya zikir. Misalnya kita naik ke gunung, ya, kita naik ke gunung, terus dengan gunung itu kita melihat hal yang menakjubkan di gunung ini, kita ingat Allah, itu namanya zikrullah juga. Ya, kita lihat kita ke kuburan, dengan kita ke kuburan kita ingat Allah, berarti itu namanya zikrullah. Ya, kita misalnya melihat manusia, ya, kita melihat manusia di sini, terus dengan itu kita mengingat Allah, oh ternyata Allah luar biasa segala macam, itu namanya zikrullah. Jadi nggak mesti kayak, oh, ntar kalau misalnya lagi kerja terus zikir, kita ninggalin kerjaan kita, lupa kita apa segala macam. Enggak. Ya, dengan segala sesuatu apapun dari semua ini contohnya 3 ya, ini simpel aja. Dari semua apapun yang menjadikan kita mengingat dengan Allah, itu namanya zikrullah. Itu penjelasan daripada Abi Quraisyab ya. Jadi enggak mesti kita, ataupun agama itu mudah lah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah maunya kita mudah aja, enggak nyusahin, enggak gampangin gitu ya. Sebisa kita laksanain. Itu aja. Maka ketakwaan juga gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Awalnya kayak gitu kan. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Akhirnya turun ayat lagi yang lain kan. Takwalah semampu kamu gitu, sebisa kamu. Karena dari kita itu beda-beda level. Kalau seandainya takwa kita dipakai standarnya takwanya Nabi, itu nggak ada yang bisa akhirnya. Nah itu jadi ya, kalau buat masalah zikir, nggak mesti la ilaha illallah atau segala macamnya, tapi segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, itu namanya zikrullah. Ya, ke kuburan, ngelihat orang, atau ke gunung sekalipun, banyak orang ke gunung kan, itu sebagai tadabbur alam dan mengingat Allah. Nah, seandainya kita melakukan apapun nih, sekalipun ibadah ya, Bang Paris ya, sekalipun kita beribadah tapi nggak ada nilai Allah di sini nih, ya, nggak ada kita ngingat Allah di sini, nggak percuma ya ibadah kita. Kita lagi ibadah, ingatnya cicilan kita. Kita lagi ibadah, ingatnya dunia kita. Kita lagi ibadah, ingatnya lagi mau ngapain setelah ini. Itu jadi perkara malah justru. Ya, jadi poinnya di sini nih. Ya, kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang menjadikan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zikrullah. Gitu, Bang Paris. Kalau ingat kematian juga termasuk kok. Termasuk ibadah juga, zikrul maut. Nah, banyak orang akhirnya gini, dia itu ziarah kubur cuman ngalap berkah. Ziarah kubur buat dapat jodoh. Ya. Ziarah kubur biar sukses urusannya. Itu kan jadi itu hilang akhirnya. Hilang dari kodrat sebenarnya tujuan daripada ziarah kubur. Ziarah kubur yang harusnya zikrul maut, mengingat kematian, ya, zikrul maut. Jelek banget tulisan saya. Ini malah nggak kepake nih zikrul maut ini, ya. Justru malah dia pengennya FOMO-FOMOan, apalagi yang nauzubillah itu, kalau nggak salah di makam Sunan Ampel itu kan, orang buat FOMO-FOMOan, buat foto-fotoan, malah pacaran di situ, itu, aduh, itu yang jadi perkara itu. Jadi zikrul maut pun menjadi ibadah,
Maka kan Nabi kan akhirnya menganjurkan yang sebelumnya melarang ziarah kubur, akhirnya menganjurkan. Itu untuk dzikrul maut, nggak lain nggak dan nggak bukan. Ya, Nabi itu melarang buat ziarah kubur itu ya takut akhirnya kuburan disembah akhirnya. Itu yang Nabi nggak mau. Karena kayak umat-umat terdahulu kan, banyak akhirnya menjadikan orang-orang soleh dibuat patung. Itu karena bisikan setan akhirnya dia menyembah kuburan, menyembah patung, menyembah gunung, menyembah segala macam. Dan itu yang Nabi nggak mau. Gitu. Ada lagi Bang Paris pertanyaannya? Yang kata Nabi itu Hmm. umat Islam suatu nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya. Dan cuman satu yang akhirnya masuk dalam surga. Nah, sehingga dari hal itu kan banyak orang jadi akhirnya menyalahkan ini nggak bener nih agamanya. Padahal sama-sama Islam, cuman gitu saling serang menyerangnya. Nah, tuh gimana tuh, Kak? Iya, jadi gini ya, ini penuturan daripada Abi Quraish Shihab ya. Dia juga beliau itu penuturan daripada gurunya yaitu Syekh Abdul Halim. Jadi Islam yang akan terpecah menjadi 73 golongan ini, itu beliau balikan faktanya. Beliau balikan diksinya dengan argumen. Yang pertama, ini hadis tidak diriwayatkan oleh dua kitab hadis besar, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini hadis yang akan terpecah segala macam ini tidak terdaftar ataupun tidak tercatat di dua hadis besar yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, beliau itu membalikkan diksinya. Jadi dengan apa? Semua ini 73 golongan itu masuk surga kecuali satu. Ya, siapa itu? Illa man aba. Ya, kecuali dia yang enggan, yang tidak mau. Illa man aba. Kecuali dia yang tidak mau. Kapan bisa kita tahu dia mau atau tidak? Itu tadi, ketika dia tidak menjalankan syariat Islam, ketika dia tidak menjalankan ajaran Islam, berarti dia enggan untuk masuk surga yang tadi nih, masuk ke 73 golongan. Nah, jadi dibalik seperti itu sama Syekh Abdul Halim, gurunya daripada Abi Quraish Shihab, ya. Jadi beliau tidak setuju dengan adanya ini karena tadi dengan dua argumen dibahas. Yang pertama, ini tidak tercatat di Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, semua umat Nabi itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya, jadi mereka yang berada dalam keyakinan dan tetap menjaga tentang ajaran Islam secara fundamental itu akan masuk surga. Nah, jadi kata Abi Quraish juga beliau menambahkan bahwa kita itu berbeda pada rincian agama, bukan kepada agama itu sendiri. Kita percaya Tuhan sah, percaya Tuhan, percaya Nabi sah. Cuma kan banyak perbedaan di antara rinci-rincian itu. Kayak misalnya kunut lah, apa ada yang mengkafirkan sahabat lah, apa segala macam lah. Sebenarnya nggak perlu diributin. Nah, ini nauzubillah teman-teman semuanya nih. Ya, Bang Paris ya. Bahkan sampai nih ketika Imam Syafi'i itu Syiah kan luar biasa itu ekstrimnya. Ya, Imam Syafi'i itu sampai mau dibunuh loh. Itu zaman itu pembunuhan luar biasa itu tuh teman-teman semua. Siapa orang yang berbeda pandangan dengan Syiah ekstrim itu tadi tuh, ya itu bakal dibunuh. Dianggap kafir, halal darahnya. Makanya orang-orang pada zaman itu mendingan dia ngaku orang Kristen. Mendingan dia ngaku non-muslim ketimbang dia ngaku Islam, bakal dibunuh soalnya dia tahu. Nah, soalnya kenapa? Menurut ajaran dia bahwa orang non-muslim itu harus dihormati, harus dijaga, harus toleransi segala macam. Nah, tapi untuk saudara sesama muslim dia nggak mau. Ya, dikira ini sesat, halal darahnya, kita bunuh, selesai urusan. Sampai orang-orang tuh hifdzun nafas itu menjaga dirinya itu dengan cara berbohong. Imam Syafi'i juga sama, ya bukan berarti bohong dalam arti keburukannya, tapi hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga diri ya. Ya beliau ditanya Quran makhluk apa gitu kan, dia bilang iya. Ya, dia bilang bahwa Zabur, Taurat, Injil dan Quran ini semua makhluk, maksudnya tangan yang makhluk. Ya, itu kan nggak 100% bohong juga. Itu untuk melindungi diri teman-teman semuanya. Dan itu jadi permasalahan di diri kita. Ini nauzubillah nih teman-teman semuanya ya, Bang Paris ya, Harry Pras kan. Itu ya Allah ya, beliau menyalah-nyalahkan guru-guru kami itu, guru-guru kita itu, ulama-ulama kita itu, nauzubillah teman-teman semuanya ya. Kita tidak tahu bagaimana kredibilitas ya si Harry Pras ini. Ya, kita nggak tahu dia belajar sama siapa, bahkan nih nauzubillah dia belajar dia ngaku belajar gitu dengan Sam itu kan. Yang saya tidak sebutkan nama lengkapnya, itu malah kena kasus cabul. Astagfirullah, homoseksual itu kan, aduh nauzubillah itu teman-teman semuanya. Jadi kita nggak tahu bagaimana kualitas dia, tapi dia bisa menyalahkan orang-orang yang udah belajar puluhan tahun, mendedikasikan hidupnya untuk ilmu, yang mendedikasikan sebagian besar daripada hidupnya itu untuk Islam, tapi disalahkan sama dia. Ya Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Abdul Somad, bahkan Habib Umar disalahin, dikoreksi sama dia. Bayangin tuh Bang Faris. Yang berat mengkoreksi itu kan kalau dalam kelas kan guru kan. Berarti maksudnya arti kata orang yang lebih tinggi dah. Orang yang lebih tinggi di sini harus
bisa mengkoreksi orang yang di bawahnya. Ini orang di bawah mengkoreksi atas. Kita nggak tahu gimana dia belajarnya. Kita nggak tahu dia gimana benernya, bisa nyalain yang di atas. Aduh. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain. Maka kata Abi Quraisyab, beliau berkata bahwa orang yang biasa suka mengkafirkan, suka menyalahkan, itu biasanya nggak punya bacaan, sedikitnya ilmu, dan nggak punya karya. Tapi dia bisa menyalahkan orang yang punya karya. Orang yang bisa menyalahkan orang yang lebih alim. Ya makanya coba kita berhusnuzon aja udah, berhusnuzon, seandainya itu berbeda kepada kita berhusnuzon aja. Nah itu. Nah terakhir saya ingin sampaikan bahwa perbedaan itu kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan itu menghendaki kita untuk berbeda. Ya di Al-Quran nih, Bang Faris bisa lebih tahu nih. Di Al-Quran itu, Allah pengennya emang kita berbeda. Ya seandainya Allah mau untuk menjadikan kita satu umat, itu Allah bisa banget teman-teman semuanya. Tapi dari perbedaan itu, kita bisa saling mengenal, kita arafu. Ya bukan malah bermusuhan. Ingat, perbedaan itu adalah keniscayaan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Nah yang perlu mungkin kita lawan secara argumentasi, ya wajadilhum billati ya ahsan ya, bukan hasan ya, ahsan. Cara terbaik itu adalah orang-orang yang menyimpang, bukan yang berbeda, bukan memiliki perbedaan tapi yang menyimpang dengan ajaran kita. Itu baru bisa kita argumentasikan, kita lawan, kita berdebat. Ya tentu yang sesama Islam ya. Kalau di luar daripada Islam ya lakum dinukum waliyadin. Ya kalau misalnya kita udah berdebat tapi dia nggak berubah, sesama Islam nih, kita berdebat dan dia nggak berubah, ya udah, lana amaluna lakum amalukum, selesai urusan. Gitu Bang Faris. Ada lagi Bang Faris mungkin? Mantap. Ntar kita seduh lagi. Apa lagi? Ada lagi nih. Ya. Sekarang kan hampir semua orang Indonesia kan rata-rata pada main sosmed ya. Ya pasti itu pasti. Kadang-kadang di komenan-komenan tuh kita temuin komenan-komenan rasis. Nggak cuma dari apa ya? Nggak sekedar apa? Fisik. Nggak maksudnya dari apa? Orang luar ke orang Indonesia gitu. Tapi dari Indonesia itu sendiri. Waduh. Kadang suku. Apalagi agama tuh. Iya, itu sensitif banget ya. Nah, pernah juga tuh Ane temuin komen yang bilang komen-komen pokoknya kalau postingan videonya apa, ntar komenannya apa nggak nyambung gitu. Jadi iya. Kayak komenan contohnya tuh apa tuh? Ada yang komen, Nabi lu tuh nikah sama bocah masih kecil. Nah gitu. Ilmu aja ilmu. Nah itu gimana tuh tanggapan? Jadi gini ya teman-teman semuanya ya. Nah kalau misalnya kayak gitu ya, ini udah parah banget ya, udah tanda-tanda akhir zaman gitu ya, udah benar-benar penuh fitnah apa segala macam ya. Jadi kalau misalnya dengan hal yang demikian ya, ini kan berarti menjoroknya ke Aisyah kan ya, menjerumusnya ke Aisyah ya. Coba deh teman-teman perbandingin ya. Jangan perbandingin zaman dulu, jangan dengan zaman sekarang. Ya zaman dulu tuh ya itu hal yang lumrah. Ya Nabi Muhammad nikah ada yang bilang juga kan, Riz ya. Apa namanya? Nabi dulu tuh tukang kawin kan segala macam. Coba bandingin sama zaman itu, zaman Nabi Muhammad hidup, coba bandingin di situ. Itu jadi hal yang lumrah teman-teman semuanya. Bandingin juga sama Nabi Daud coba dah. Kalau sama Nabi, coba bandingin sama Nabi Daud, sama Nabi Sulaiman yang punya ratusan sama ribuan istri. Ya. Dan ternyata fun fact-nya teman-teman semuanya, semua istri Nabi nih yang 9, kita hapus dulu dah ya. Semua istri Nabi yang 9, dan ini 9 istri Nabi ini nih, semuanya itu janda kecuali Aisyah. Dan ternyata Aisyah yang meriwayatkan 2010 hadis. Ini bisa salah, bisa benar ya, bisa lebih maksudnya ya. Jadi dari semua hadis tentang kewanitaan ataupun segala macam itu diriwayatkan sama Aisyah. Ya, itulah akhirnya menjadi hukum fikih. Ada fikih wanita itu dari siapa ya? Dari Aisyah. Ya, bagaimana perempuan haid awalnya, terus bagaimana cara membersihkannya apa segala macam, toharonnya segala macam perempuan, ini dari sini loh. Itu hikmahnya. Semuanya tuh janda kecuali ini Aisyah. Ya. Jadi apa hikmahnya di situ teman-teman semuanya? Dan ingat teman-teman semuanya, tindak tanduk Nabi Muhammad, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Umayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, itu jadi ya buat orang-orang yang rasis kayak gitu, aduh nauzubillah itu teman-teman semuanya ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan kayak gitu ya. Dan buat teman-teman semuanya, kalau misalnya bisa dibantah, dilawan itu. Ya debatin itu ya. Ingat, wajadilhum billati ahsan, dengan cara yang terbaik kita debatin dia. Ya. Jadi jangan sampai akhirnya begitu ya teman-teman semuanya. Dan biasanya ya Bang Faris ya,
orang-orang yang suka menyalahkan ini apa segala macam, ya dia kurang belajar ini, kurang ngaji. Ya dia nggak tahu gimana konteks kondisi keadaan pada zaman itu, akhirnya dia perbandingkan dengan zaman sekarang. Ya Al-Quran juga udah tegas kan, ya. Wankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 4 batasnya buat kita umat Islam, ya. Dan jangan itu jadi patokan, Nabi Muhammad istrinya 9 segala macam. Bisa nggak apa namanya dengan wajibnya ibadah Nabi? Nabi kan sunnahnya jadi wajib kan? Sholat itu sampai kakinya bengkak apa segala macam. Nah, jadi jangan bandingin kita sama Nabi, itu aja poinnya teman-teman semuanya, ya. Nah ini buat yang zaman sekarang. Itu jadi jangan sampai kita akhirnya terpecah belah karena rasisme ini, apalagi tentang agama ya. Alhamdulillah, apalagi Bang Paris kira-kira yang terjadi gitu, yang terjadi selain rasis yang kayak gini nih. Aduh. Tentang apa lagi tuh rasis? Banyak orang Indonesia mah pada rasis. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Tapi mayoritasnya. Apalagi suku-suku, kadang-kadang kan tuh suku-suku, agama. Terus yang baru-baru ini nih. Apa tuh? Yang ini, yang permasalahan sepakat. Perbandingan cewek sama cowok ya? Jadi permusuhan. Nah, ini jadi closing juga ya teman-teman semua ya. Mungkin sudah kelamaan, udah beberapa kali tag ini karena memorinya penuh. Doain teman-teman semoga ini bisa lebih besar lagi biar bisa beli kamera. Nah, teman-teman semuanya, ini terakhir saya tutup dengan penjelasan atau penuturan daripada Kiai almarhum Kiai Zainuddin MZ. Beliau mengatakan bahwa perbedaan daripada kita itu harus memberikan operan. Ya seperti kita lagi main bola nih, ya lagi main bola nih di sini nih segala macam. Itu bisa nggak semua back semua? Nggak bisa. Bisa nggak semua kiper semua? Tapi kan dari perbedaan itu akhirnya menunjuk ke kemenangan kan? Ya gimana caranya kiper ini mengoper ke back oper ke pemain tengah ngoper akhirnya ke striker, memberi umpan segala macam, akhirnya jadilah kemenangan. Ya, jadi perbedaan itu bukan jadi merasa permusuhan. Ingat, perempuan dan laki-laki itu memiliki peranan mereka masing-masing. Ya, kita tidak akan bisa ada di sini nih. Ya, manusia tidak akan bisa berkembang tanpa ada perempuan dan laki-laki. Ya, semuanya itu apa ya? Kalau bahasa guru saya itu dibilang Ustaz Fadlan ya. Beliau mengatakan bahwa perempuan itu representasi daripada sifat rohimnya Allah. Ya, laki-laki dan rahmannya Allah, ataupun perempuan itu adalah representasi daripada sifat feminimnya Allah, dan laki-laki adalah sifat maskulinnya Allah. Jadi semua itu memiliki peranan masing-masing teman-teman semuanya. Nggak bakal ada kita kalau nggak ada perempuan dan laki-laki, nggak bakal ada kita kalau nggak ada ibu dan bapak kita. Nah semua itu memiliki peranan masing-masing. Jadi jangan merasa paling unggul, jangan merendahkan kaum yang lain. Ya, kita saling menjaga keutuhan dan kesatuan kita sebagai manusia. Bayangin kalau laki-laki sama perempuan ribut, nggak mau kawin gimana itu? Nanti kita yang ada, jangan coy, jangan bro, ya itu yang buat kompor-kompor meleduknya tuh, aduh, elbow aja elbow. Seperti itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting. Akhirul kalam, Allahumma mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.